Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman. Allah Bapa kami yang bertata di surga, sebentar kami mau menenangkan hati dan pikiran kami, fokus merenungkan firman-Mu. Berdoa supaya Roh Kudus boleh menolong kami untuk membaca, merenungkan, dan didorong untuk menghidupi kebenaran firman ini. Engkau tahu pergumulan masing-masing dari kami. Engkau tahu kelemahan kami. Dan kami percaya Bapa, ketika kami hidup dalam firman-Mu, ada kuasa yang nyata terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah terpikir tidak bagaimana mungkin Roh Kudus diam dalam diri kita, bejana tanah liat yang terbatas ini? Bagaimana sih wujudnya kalau Allah yang hebat bertindak tanpa batas dalam hidup kita? Melihat kesaksian orang-orang atau membaca kisah pahlawan-pahlawan iman membuat kita berpikir kalau hal yang sama bisa kita alami. Seperti memanjatkan doa untuk orang sakit, terus orangnya sembuh. Atau bersyafaat bagi masalah teman kita. Besoknya ada jalan keluar. Skenarionya tuh kayak cespleng. Sekejap manjur. Tapi kenyataannya hanya segelintir orang Kristen yang mengalami hal spektakuler. Mungkin minor sekali jumlahnya. Lebih banyak orang Kristen yang kayaknya biasa aja. Hidupnya ya gitu, bangun pagi, kerja, pulang, tidur, bangun pagi lagi, kerja, pulang, tidur. Paulus sebagai salah satu rasul punya pengalaman yang luar biasa. Dikatakan dia dapat penglihatan sampai ke surga tingkat 3. Tapi dia tidak menggembor-gemborkan hal tersebut sebagai legitimasi bahwa dia adalah rasul Tuhan. Melainkan dalam tulisan-tulisannya yang ditekankan berulang-ulang adalah pentingnya keutamaan Kristus. Perhatikan kitab kita, kitab Kolose. Kita review sedikit. Di pasal 1, Kristus adalah pencipta yang ditinggikan dan penebus kita. Di Kolose yang kedua, Kristus adalah pribadi yang secara jasmania pada dirinya berdiam segala kepenuhan kealahan. Dan dia berjaya lewat salib. Di Kolose yang ketiga, Kristus duduk dalam keagungan di tempat yang tinggi. Oleh karena itu kita perlu memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan yang di bagian keempat, Kolose keempat, pada bagian akhir surat ini, Paulus kembali balik kepada Kristus sebagai pusat proklamasinya. Pada saat banyak orang berkanjang dengan penglihatan, ada pendeta-pendeta yang klaim melihat ini, diajak ke sana, diajak kemari oleh Tuhan. Paulus mengingatkan agar kita menghidupi hidup yang ordinary. Dengan Kristus sebagai jantungnya, sebagai pembuluh darah, sebagai nadinya. Dalam segala kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita. Dan itulah perenungan yang akan hari ini saya bawakan bagi kita. Jemaat IPC adalah orang percaya yang di dalam kesehariannya menyaksikan Yesus yang luar biasa dalam doa, karya, dan kata. Saya ulang sekali lagi, jemaat IPC adalah orang percaya yang dalam kesehariannya yang sangat biasa bisa menyaksikan Yesus yang luar biasa. Lewat perkataan, lewat karya, dan lewat doa. Bagian pertama, Paulus berbicara tentang hal ini lewat doa. Berbicara kepada Allah tentang orang-orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah sebelumnya menjabarkan bagaimana orang percaya menghidupi Kristus lewat menjadi manusia baru, menanggalkan manusia lama, pakai manusia yang baru. Kemudian dalam hal domestik diajarkan bagaimana orang Kristen yang punya iman sebagai suami harus memperlakukan istri, istri memperlakukan suami, bapak memperlakukan anak, bos memperlakukan budaknya dan budak memperlakukan majikannya. Setelah Paulus membahas hal-hal ini, Paulus memalingkan perhatiannya secara lebih luas lagi cakupannya. Ia ingin pembaca kitab Kolose, surat Kolose, menyadari bahwa sebagai orang Kristen setiap kita punya tanggung jawab menyatakan kebenaran Injil di luar komunitas Kristen.
menyatakan kebenaran Injil di luar komunitas Kristen. Bagaimana bisa? Kadang kita mikir kata penginjilan aja kita udah takut. Hatinya nyiut. Hatinya jadi kecil, ciut dan kecil. Bagaimana saya bisa bersaksi buat Tuhan? Apakah ada pertolongan? Apakah saya seperti dilepas begitu saja? Ternyata jawabannya ada pertolongan. Kita tidak sendirian saja di tengah dunia yang penuh godaan dan tipu daya untuk bikin kita jadi tidak dapat berbuah. Di tengah tantangan ini ada sumber daya yang tersedia begitu rupa. Dan kita bisa akses lewat doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 2, Paulus memanggil setiap orang percaya untuk punya postur doa sebagai gaya hidup. Doa bukan sebuah aktivitas agamawi yang kita kerjakan dalam hal-hal tertentu saja. Tapi sesuatu yang begitu penting sampai-sampai setiap orang dikatakan di sini perlu bertekun di dalamnya. Bertekunlah dalam doa, ayat 2. Perlu gigih atau ulet. Ada 3 karakteristik kehidupan berdoa yang Paulus berikan di ayat kedua ini. Yang pertama, bertekun. Yang dalam bahasa aslinya bentuknya itu kata perintah dan jamak. Jadi kalau mau diparafrasekan, bertekunlah kalian semua dalam doa. Perintah ini bukan perintah personal, tapi perintah komunal. Paulus meminta jemaat Kolose, gereja, berdoa dengan tekun. Gambaran bertekun bisa kita ingat kalau kita baca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Di situ ada janda yang gak capek-capek mengejar hakim yang lalim katanya. Dia meminta supaya hakim lalim ini memperhatikan kasusnya dan membela haknya terhadap lawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan salah fokus. Perumpamaan ini gak bermaksud bilang Allah itu seperti hakim lalim yang kita harus doa berulang-ulang sampai dia dengerin. Fokus perumpamaan ini adalah supaya kita melihat sikap dari janda itu. Dia berseru siang dan malam. Bahkan di Lukas 18 ayat yang ke-8, Yesus menantang kita. Dikatakan akan tetapi jika kelak anak manusia itu datang, adakah ia mendapati kita punya iman seperti janda itu? Apakah ia mendapati iman kita, doa kita tekun seperti janda itu? Itu yang pertama karakteristik doa, bertekun dalam doa. Yang kedua dikatakan berjaga-jagalah. Artinya penuh perhatian, tanggap. Bukan was-was atau khawatir, tapi tanggap, berjaga-jaga. Di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir, Yesus menasehati para murid untuk waspada dan berdoa agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di Markus 14 ayat 38. Di 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus juga menggunakan kata yang sama. Sadar dan berjaga-jagalah. Sebab iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum mencari seseorang untuk ditelannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen di Kolose dulu perlu waspada. Karena guru-guru palsu ingin menipu mereka untuk membelokkan mereka. Kita sekarang juga gak kekurangan guru palsu. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, kita pikir dia tokoh terkenal, namanya dikenal di mana-mana. Tapi begitu kita dengar, pengajarannya sama sekali tidak alkitabiah. Dan kita juga tahu setan berjuang untuk menjatuhkan kita. Dia tahu titik-titik lemah kita. Oleh karena itu, doa dalam kehidupan orang percaya bukan hanya pilihan terakhir dalam keadaan darurat. Bukan seperti pelampung yang kalau kapal sudah mau karam, kita pakai pelampung. Kalau hidup sudah susah banget baru kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk bertahan di bawah tekanan terus-menerus dari dunia yang berdosa dan tidak bersahabat, kita butuh berdoa dengan berjaga-jaga. Waspada dalam doa. Pertama bertekun, yang kedua waspada atau berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah bersyukur. Paulus suka topik tentang bersyukur. Di pasal 1 dia bilang dia bersyukur untuk jemaat Kolose, untuk iman mereka. Di pasal ketiga, 3 kali dia bilang bersyukurlah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan di perikop ini dia meminta supaya jemaat Kolose berdoa, mengucap syukur.
Setidaknya ada dua pengertian kenapa kita perlu doa dengan mengucap syukur. Yang pertama, kalau kita baca Matius 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau kita tahu kita berdoa, Tuhan dengar. Dan kalau kita tahu kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa akan menjawab doa kita. Bukankah seharusnya kita berdoa dengan mengucap syukur? Karena Allah peduli. Dan yang kedua, bersyukur karena menyadari kalau sekarang kita bisa baca Alkitab Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ada di rumah Bapak Ibu, mengenal siapa Kristus dan mendapat keselamatan. Itu semata-mata karena karya Kristus di salib dan karena kemurahan atau anugerah Allah. Keselamatan hanya dimungkinkan lewat karya Allah sendiri. Dan oleh karena itu kita berdoa dengan mengucap syukur. Biasanya kalau ditanya mau didoain apa? Jawaban standarnya doain keluarga, doain kerjaan, doain kesehatan, doain supaya ada damai, doain supaya ada sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah doa orang percaya hanya melulu tentang dirinya sendiri? Paulus menggabungkan gambaran doa di sini, analoginya itu seperti penjaga yang lagi jaga gerbang. Doa itu harus siap, harus waspada, harus tekun, dan disertai dengan ungkapan syukur. Jadi kalau kita bersyukur, kita nggak akan bicara hanya tentang diri kita, tapi tentang segala hal yang terjadi juga di dunia ini. Sehingga doa kita nggak berpusat pada diri sendiri. Sebagaimana Yakobus 4 mengingatkan kita. Kalau kamu doa, tapi kamu nggak dapat apa yang kamu doain, jangan-jangan kamu hanya minta untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi gimana doa yang benar? Contohnya kayak apa sih? Contohnya Paulus di ayat 3 dan 4. Dikatakan berdoa jugalah untuk kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 3 dan 4 kita bisa baca sebenarnya kondisi Paulus itu seperti apa. Ia sedang di penjara. Mengapa ia sampai di penjara? Kalau kita buka Kisah Rasul 24, ini laporan pengacara tua-tua Yahudi bernama Tertullus atas Paulus. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, Paulus, adalah penyakit sampar. Seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Ini ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Paulus ditangkap. Dia dianggap bikin kekacauan di tengah komunitas Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan dari kita mungkin tidak pernah dipenjara karena iman kita. Dan oleh karenanya hanya sedikit bisa relate tentang apa sih sebenarnya pergumulan Paulus di dalam penjara. Meski demikian semangat Paulus di tengah penderitaannya terus membara. Ia meminta jemaat Kolose berdoa supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Heran kadang ya, kok bisa orang-orang kayak gini begitu berani tidak memperdulikan dirinya, tapi tetap fokus. Dan bukan hanya Paulus. Kita melihat kisah hidup Rasul Petrus. Kita lihat apologet dan bapak gereja dari abad kedua, Justin the Martyr. Kita lihat misionaris Jim Elliot, Martin Luther King, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang-orang ini bisa begitu berani? Jawabannya adalah mereka mengetahui rahasia Kristus. Dikatakan di ayat 3 yang kedua, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Rahasia apa sih rahasia Kristus ini? Di pasal sebelumnya kita sudah membahas tentang rahasia yang Paulus sampaikan. Di pasal 1, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai utusan untuk menyingkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan kepada keturunan. Dan sekarang Paulus punya kuncinya. Paulus datang dan menceritakan tentang rahasia ini. Yaitu tentang pengharapan menuju kemuliaan
yang hanya didapat di dalam Yesus. Inilah rahasia akan hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau orang sudah kenal, sudah tahu tentang rahasia ini, orang akan tahu harganya. Sama seperti perumpamaan ketika orang menemukan kerajaan Allah, dikatakan dia jual segala miliknya untuk bisa beli sebidang tanah yang di dalamnya ada rahasia kerajaan Allah. Orang bisa mengabaikan segala sesuatu, rela di penjara, bahkan kehilangan nyawanya. Karena mereka tahu rahasia Kristus jauh lebih bernilai, jauh lebih kekal. Inilah rahasia di balik tokoh-tokoh yang tadi mereka berani memperjuangkan Injil. Seorang pendeta A.C. Dixon menulis demikian. Ketika kita mengandalkan organisasi, kita mendapatkan apa yang dapat dilakukan organisasi. Ketika kita mengandalkan pendidikan, kita mendapat apa yang bisa dicapai oleh pendidikan. Ketika kita mengandalkan kefasihan berbicara, kita memperoleh apa yang bisa dilakukan oleh kefasihan berbicara. Dan seterusnya. Saya tidak meremehkan hal-hal ini kalau mereka ditempatkan pada posisi yang semestinya. Akan tetapi, saat kita bersandar pada doa, kita mengalami apa yang Tuhan dapat kerjakan. Paulus tahu. Oleh karena itu Paulus meminta jemaat Kolose untuk terus berdoa. Supaya dia dapat membagikan kebenaran Injil, rahasia tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu berdoa untuk keluarga kita. Kita perlu berdoa untuk pekerjaan kita. Kita perlu berdoa kalau kita lagi gundah. Supaya kita bisa dapat damai. Supaya kita dapat sejahtera. Tapi kita juga harus berdoa bagi gereja. Gereja kita, gereja-gereja yang lain. Dalam upayanya memperlengkapi jemaat. Kita perlu berdoa, kita harus berdoa agar kita semua diberi keberanian untuk menjadi saksinya. Kita takut, kita perlu minta Tuhan kasih keberanian kepada kita. Dan kita harus berdoa supaya pintu-pintu terbuka bagi lembaga misi, bagi misionaris-misionaris di seluruh dunia yang memberitakan Injil Kristus. Ketekunan dalam doa syafaat bagi pengabaran Injil inilah yang menjadi karakteristik, menjadi ciri khas orang-orang Kristen pada abad awal-awal. Karena penginjilan yang efektif dimulai dengan kegigihan berdoa. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian yang kedua, berbicara kepada orang-orang tentang Allah. Kalau tadi berbicara kepada Allah tentang orang-orang, sekarang kita berbicara kepada orang-orang tentang Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Paulus menulis surat ini, ada banyak tuduhan bahwa orang-orang Kristen ini anti-social radicals. Jadi kaum yang eksklusif hanya mikirin komunitasnya aja. Gak mau mikirin yang di luar sana. Hanya berkanjang dengan hal-hal spiritual saja. Gak peduli hal-hal yang lain, kebutuhan, masalah dan lain sebagainya di sekitar mereka. Paulus mengingatkan, saya pakai bahasa saya. Paulus seolah-olah bilang begini, aku telah mendengar keteguhan imanmu pada Yesus. Kasihmu terhadap semua orang kudus. Itu karena kita tinggal di dalam Kristus yang luar biasa. Dan Kristus mewarnai kehidupan komunitasmu. Amin dan bersyukur untuk itu. Tapi kehidupan baru dalam Kristus bukan hanya untuk dinikmati kalangan sendiri aja. Bukan kalangan kamu aja, kalangan kita sendiri saja. Jemaat Kolose, engkau memiliki great privilege, hak yang luar biasa. Tapi itu juga dibarengi oleh new responsibilities, tanggung jawab yang baru. Sekarang mari hidupi Kristus yang extraordinary ini di dalam rutinitas hidup kita yang ordinary, yang biasa saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian orang percaya dapat diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, karya yang berdampak di ayat 5. Dan yang kedua, kata-kata yang menarik di ayat 6. Di ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Seiring hidup yang berdoa, yang membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, masalah orang lain. Paulus juga berdoa agar jemaat Kolose hidup dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Berapa sering kita dengar bahwa orang-orang di luar enggan mengenal kekristenan karena hidup kita, hidup orang-orang Kristen tidak diisi dengan hikmat
tapi kemunafikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak banyak dari kita yang lagi-lagi dianiaya secara fisik untuk Tuhan Yesus. Tapi saya yakin setiap kita pernah bergumul secara spiritual, disiksa secara spiritual ketika mengikuti Kristus. Melawan dunia yang jatuh dalam dosa, melawan kedagingan yang kita miliki, melawan iblis yang seperti tadi terus mengaum di sekitar kita, hendak menelan kita kalau waktunya pas. Di tengah pergumulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menang bersama Kristus. Dan itu adalah modal yang bisa menjadi kesaksian kita. Yang bergumul itu bukan orang Kristen aja, setiap orang bergumul. Tetapi kalau orang-orang di luar sana melihat kesaksian hidup kita, hidup yang diisi dengan hikmat, hidup yang diisi dengan kebenaran, hidup yang diisi dengan kemenangan karena hidup kita berjalan dengan hikmat bersama dengan Kristus. Ini bisa jadi kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Secara pribadi, Paulus sadar bahwa waktunya begitu terbatas. Dia sekarang di penjara, dia gak punya kesempatan banyak untuk menginjili orang-orang. Jadi selagi jemaat Kolose punya kesempatan, Paulus bilang pergunakan waktu yang ada bagi pelayanan Allah untuk dunia. Kata pergunakanlah waktu yang ada sama seperti yang ditulis dalam Efesus 5 ayat 15-17. Kata pergunakan waktu yang ada berarti mengerti kehendak Allah dan menghidupinya. Tidak seperti orang bebal atau orang bodoh, tapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan untuk bersaksi kadang perlu dibuat kalau tidak ada. Tapi kadang-kadang bisa datang juga tiba-tiba. Sekarang tiap hari Minggu saya bersyukur dapat kesempatan untuk ikut Bible study dari Saksi Yehova. Awal ceritanya unik. Waktu itu saya mau keluar rumah, mau ke gereja. Ketika sampai di pagar, ada 2 orang nyamperin saya, dikasih brosur gitu. Terus saya lihat, saya tahu ini dari Saksi Yehova. Terus mereka ngajak ngobrol saya. Terus saya bilang, maaf saya perlu ke gereja. Saya buru-buru, oh orang gereja juga ya? Iya nih, ya udah boleh minta nomornya enggak? Waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berhenti mikir sejenak. Ini saya mau ngasih nomor saya atau enggak? Kalau saya kasih nanti ribet, nanti saya dikejar-kejar. Tapi kemudian seolah-olah Roh Kudus mengingatkan saya, kamu bisa penginjilan loh. Gak usah nyari orangnya udah ada di depan kamu. Kamu mau gak? Dan jadi saya kasih nomor saya. Dan sejak saat itu, kurang lebih awal-awal social distancing sampai sekarang tiap minggu, saya ngobrol sama beberapa orang Saksi Yehova lewat telepon. Dan mulai minggu yang lalu kita ngobrol lewat Zoom, Bible study gitu. Tukar ide, kenal kehidupan mereka, building connection. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin nanti nggak tahu kapan selesainya, nggak ada yang mau pindah agama gitu ya. Mereka nggak mau datang ke Kristen, agama Kristen, nggak mau datang ke gereja kita. Tapi ya nggak apa-apa. Hasil akhirnya hanya Tuhan yang tahu. Tapi setidaknya kesempatan beberapa bulan yang lalu itu tidak lewat. Saya redeem, saya menebus waktu saya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian punya kisahnya yang unik masing-masing. Menangkap kesempatan yang demikian. Dan itu yang dimaksudkan di sini. Menggunakan waktu yang ada atau secara harafiah menebus waktu yang ada berarti melakukan kehendak Allah. Karena seperti kita tidak bisa menginjak sungai atau air yang sama di sungai yang mengalir, orang bebal atau orang bodoh juga akan melewatkan waktu-waktu yang ada tanpa pikir panjang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menggunakan kesempatan yang kita miliki. Tadi bersaksi lewat karya. Yang kedua ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kata-kata yang penuh kasih dapat mencerminkan kata-kata yang berisi rahmat Tuhan. Atau bisa jadi juga berarti kata-kata yang ramah, baik, enak didengar. Inilah perkataan yang tidak hambar. Atau secara literal kata-kata yang dibumbui dengan garam. Bahasa aslinya. Lagian siapa juga yang mau dengar orang ngomong membosankan. Kayak sekarang gitu ya, kalau saya ngebosenin khotbahnya, Bapak Ibu pasti ngantuk.
Males. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ingin supaya ketika kita berbicara dengan orang luar, perkataan kita itu menarik, mempesona. Seperti yang Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 13, kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Berbicara yang menarik orang, merangsang orang untuk mau bicara sama kita. Berbicara dengan bijaksana. Ketika kita dealing sama orang-orang di sekitar kita. Dari sini mungkin muncul beberapa pertanyaan di benak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana caranya bisa memberi jawab kepada setiap orang? Dikatakan di sini bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Gimana ya kalau ditanya bagaimana caranya, metodenya. Di 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu cara yang pertama. Kita harus punya Kristus bukan sebagai ban serep kita, tapi sebagai Tuhan dalam hati kita. Itu yang pertama. Menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Dan yang kedua, siap sedialah untuk segala waktu memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut dan hormat. Pertanyaan kedua mungkin, tapi pemahaman saya kurang nih. Gimana ya? Join kelompok hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokus kelompok hidup adalah belajar tentang iman kita. Ini salah satu pentingnya diskusi firman Tuhan di luar hari Minggu. Makin sering kita berlatih, makin sering kita diperlengkapi. Yang ketiga, bagaimana ya kalau tidak ada kesempatan? Balik ke ayat 3. Doakan agar Allah membukakan pintu pemberitaan. Sehingga ketika kesempatan datang, kita bisa bercakap dengan menarik, tidak sembarangan, menarik tapi tidak sembarangan, tetapi juga serius. Tapi nggak dingin dan mencekam. Kapan ya saya bisa kayak gitu? Mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Kadang kalau kita main ke tempat wisata tertentu, lihat tangganya jauh sekali. Kita mikir, kapan ya saya bisa sampai ke atas itu? Gak bakal sampai Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Bapak Ibu tidak melangkah. Langkah yang pertama. Mulai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak percakapan yang saya secara pribadi gagal eksekusi. Karena entah saya nggak tahu jawabannya dengan orang-orang luar. Entah saya tegang jadi jawabannya saya lupa. Atau manner saya, gaya saya bicara bikin orang malas ngobrol lagi sama saya. Tapi momen-momen itu menjadi encouragement. Menjadi dorongan supaya saya tetap mau belajar, memperlengkapi diri. Supaya next time, di kesempatan yang berikutnya, kalau kesempatan itu datang, saya bisa lakukan dengan lebih baik. Corrie ten Boom bilang, pertanyaan paling penting bukan seberapa banyak pekerjaan yang kita kerjakan. Tetapi seberapa banyak yang Yesus kerjakan melalui hidup kita. Menengadahlah. Langit-langit Tuhan tidak terbatas. Belajarlah untuk memandang Yesus dan sambil jalan engkau akan menemukan bahwa Yesus mengarahkan pandanganmu berkelana seturut pimpinan Roh Kudus. Bukan seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa banyak yang Kristus kerjakan lewat hidup kita. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang selalu merasa terketuk hatinya, hati nuraninya dengan guilty feeling, perasaan bersalah setiap kali topik tentang penginjilan didengarkan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, itu baik. Berarti Roh Kudus masih terus mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak disuruh untuk menjadi Bible bashing believers yang kemana-mana pukul orang dengan ayat-ayat Alkitab. Itu pun tidak berhikmat. Lagi pula misalnya ketika Bapak Ibu ngantor, pergi ke kantor, Bapak Ibu ke kantor untuk kerja, bukan untuk menginjili. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian pergi ke supermarket, Bapak Ibu datang untuk belanja, bukan untuk menginjili. Di sisi yang lain, kita juga ditantang untuk keluar dari zona nyaman kita. Dengan siap sedia. Memang pergi ke kantor untuk kerja, memang pergi ke supermarket untuk belanja. Tapi bagaimana kalau kesempatan itu datang? Kalau kita siap sedia, kita akan lebih tenang dan menjalaninya dengan lebih smooth.
Sikap siap sedia ini bikin kita peka akan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana harus ngomong, apa yang harus dibahas. Hal-hal tertentu yang mungkin Roh Kudus kasih hikmat ke kita. Atau justru lewat pimpinan Roh Kudus itu, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk makin bergantung sama Dia. Karena kita terus bergantung sama Roh Kudus, mau dipimpin, hari-hari kita makin lebih nempel sama Tuhan. Siapa tahu ketika kesempatan itu datang, dan Bapak Ibu Saudara sekalian karena sudah siap sedia, itu menjadi momen di mana orang itu mendapat kebenaran. Karena setelah sekian lama dia mencari kebenaran, ketemu orang-orang Kristen, gak pernah ketemu orang Kristen yang mau ngobrol sama dia. Dan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi alat Tuhan. Toh bagian kita bukan untuk bikin orang bertobat. Bagian kita hanya untuk mengabarkan Injil. Karena kalau Roh Kudus tidak bekerja, perkataan seperti apapun, semanis apapun, semenarik apapun, serapi apapun argumen Bapak Ibu Saudara sekalian, gak bisa melembutkan hati yang sudah keras karena dosa. Saya tutup dengan ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Janice Manson dan suaminya sedang dalam perjalanan belanja di Littleton, Colorado, Amerika. Ketika mereka sampai di belakang sebuah minivan yang bergerak dengan sangat lambat. Tiba-tiba minivan itu berbelok ke bahu jalan. Dan terus menuju kemacetan yang ada di depan. Bahu jalan ini maksudnya dia nyebrang ke jalur orang. Janice langsung maju ke depan minivan itu untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata pengemudi yang bawa van itu sedang tertidur. Dengan menggunakan lampu kedipnya, dia memberitahu orang-orang yang di jalur seberang untuk menyingkir sambil melambaikan tangan untuk ngasih tahu ada minivan ini. Tanpa pikir, tanpa kasih tahu sama suaminya, dia bertindak dengan insting. Dia lompat keluar karena minivannya cukup lambat, dia berlari di samping minivannya sambil menggedor pintu mobil itu. Ketika itu, pengemudinya melihat Janice dengan tatapan kosong. Janice teriak, kamu salah jalan, balik. Tapi hanya dibalas dengan tatapan kosong. Janice langsung mengayunkan pintu, melompat masuk ke dalam kendaraan tersebut, dan memindahkan persnelingnya dengan paksa ke gigi parking. Berhenti sedemikian rupa. Dan dia bisa menyelamatkan wanita ini. Setelah itu polisi memberitahu Janice bahwa ternyata sopir van itu menderita diabetes. Karena syok insulin dia jadi bengong kayak gitu. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat dan dirawat. Ini kisah tahun 94 Bapak Ibu Saudara sekalian. Pahlawan tuh definisinya apa sih? Salah satu definisi pahlawan dari A World Without Heroes, buku ini. Dia bilang pahlawan adalah orang yang melakukan tindakan kebaikan yang luar biasa. Tapi orang yang melakukan tersebut adalah orang-orang biasa. Yang biasanya tidak diharapkan hal lebih dari mereka. Janice masuk hitungan. Hanya ibu muda, usia 39 tahun, mau pergi belanja. Tapi dengan sigap, dengan waspada, menolong orang selamat dari kecelakaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga berlaku untuk pahlawan iman. Kita cenderung bikin karakter di Alkitab jadi orang kudus, superhero orang kudus. Orang kudus super. Tentu beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang hebat. Musa belah laut, Abraham menjadi bapak orang beriman, Daud menang lawan Goliat, dan hal-hal lainnya. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita juga lihat mereka orang biasa. Abraham pernah berbohong demi keselamatan dirinya sendiri. Sarah pernah ragu, Daud berzina. Petrus menyangkal, Markus meninggalkan Paulus dalam perjalanan misi. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang Tuhan pakai untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan rohani yang sejati bukan kehidupan yang eksklusif untuk orang-orang tertentu, untuk pemimpin-pemimpin agama, untuk orang-orang yang khusus.
Itu yang diajarkan guru-guru palsu di pasal 2. Tapi di bagian ini, kebenaran firman mau bilang ke kita bahwa Kristus yang luar biasa mau hidup dan berkarya lewat kehidupan kita yang biasa. The extraordinary God wants to live within, in the midst of our ordinary life. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman hari ini. Jemaat IPC adalah orang percaya yang dalam kebiasaannya, dalam kesehariannya menyaksikan Kristus yang luar biasa lewat doa mereka, lewat karya mereka, dan lewat kata mereka. Doa, karya, kata. Kita adalah komunitas yang Allah panggil keluar dari dunia untuk diselamatkan oleh Injil. Maukah engkau berdoa bagi pekerjaan Injil? Maukah engkau mengabarkan Injil lewat hidupmu? Biarlah kita boleh taat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga lewat ketaatan kita yang biasa, dunia bisa tahu bahwa kita punya Kristus yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh diingatkan, ditegur, ditantang. Kami berdoa Bapak, supaya Roh Kudus boleh terus memimpin hidup kami. Kami bisa taat mengerjakan apa yang baru saja kami refleksikan. Kami mau berdoa untuk pekerjaan misi. Berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil. Kami berdoa supaya kami dikasih keberanian untuk bersaksi lewat karya kami. Dan kami dikasih hikmat. Kami bisa memperlengkapi diri kami lewat kesaksian, lewat kata-kata kami. Tolong kami Bapak, jemaat IPC di tengah konteks seperti ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi. Kami berdoa menyerahkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.